Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita senantiasa memberikan kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua. Salah satunya nikmat kesehatan yang bisa membuat kita berkumpul di sini dalam acara yang mulia, kajian rutin hari Kamis. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Dr. Ahmad Najibin Hamid. Dan seperti biasanya pada kajian kali ini beliau akan meneruskan tentang tafsir Quran, dan nanti pada kita simak bersama-sama. Selanjutnya tak lupa salam dan salam semoga tercurah dalam junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari depan. Baiklah, tanpa berlama-lama sebelumnya mohon maaf Ustaz karena sedikit mundur acaranya. Tadi ada studi banding dari KPP Kasih yang tidak salah, dan kemudian kita dua saja kajian pada hari ini pada Ustaz Najibin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita teruskan kajian rutin kajian tafsir, meneruskan surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat 44 sampai 46. Ada 3 ayat yang akan kita bahas pada sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terjemahannya ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain mengejarkan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Karena ini titahnya kepada orang Yahudi, ini atau Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Dari 3 potongan ayat ini, 3 kutipan ayat ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ada beberapa penafsiran. Saya baca satu persatu saja yang ringkas, nanti ada beberapa pengulangannya. Yang pertama, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa asbab nuzul dari turunnya ayat 44 Atamuruna an-nas itu adalah ada seorang Yahudi Madinah yang meminta keluarganya yang telah masuk Islam agar mempertahankan keimanan mereka serta senantiasa mengikuti ajaran Nabi, sementara mereka sendiri tidak menjalankannya. Ya, kita beragama Yahudi. Jadi ada cerita saat ayat ini turun itu ketika ada orang Yahudi yang salah satu keluarganya itu masuk Islam di masa Rasul, dan memotivasi, dah kamu harus menjaga keimananmu, kamu harus ikuti Muhammad dan terusnya. Nah, aneh, kamu kenapa gak ikut? Jadi orang Yahudi itu jangan punya keyakinan bahwa mereka itu gak percaya dengan risalah Nabi Muhammad. Dari awal saya sering ngomong bahwa ada salah satu jenis kekafiran yang itu ada di masa Rasul, mungkin sampai sekarang juga ada.
kekafiran yang bukan dia nggak mempercayai ajaran Nabi Muhammad, tapi tidak mau masuk ke sana. Jangan dikira orang yang nggak percaya itu bukan berarti benar nggak percaya, dia itu percaya, tapi karena kamu yang di sana dia nggak mau ke sana. Ada orang seperti itu. Itu namanya ingkari. Dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu bohong, itu tidak pernah ada dalam catatan sejarah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang sebelum masuk Islam, kalau ditanya apakah Muhammad itu berbohong, tidak. Abu Sufyan itu ketika tak bawa ajaran Nabi Muhammad menyebar di luar Mekah sampai ke Habasyah, Ethiopia, sampai ke Romawi, sampai ke Persia, sampai Abu Sufyan itu mengutus orang-orang untuk memprovokasi atau memberikan propaganda negatif terhadap ajarannya Nabi Muhammad. Sampai Abu Sufyan sendiri datang ketemu dengan Raja Romawi saat itu, Heraklius. Ditanya oleh Heraklius, kamu kok sampai segininya dengan umatmu sendiri, itu siapa dia itu? Jawabannya Abu Sufyan gini, dia itu bukan siapa-siapa, dia itu orang baik, tapi ajarannya kami nggak suka. Gitu toh, karena ajarannya kami nggak suka. Nabi Muhammad itu mendapat julukan Al-Amin sebelum jadi Nabi, umur 35 tahun dalam riwayat. Nabi diangkat umur 40 tahun. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan itu bahkan pernah raja itu ketenggoran, ketenggorannya apa ya? Kedapatan Abu Lahab itu nguping, nguping Nabi membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Penasaran, memang enak, memang bagus itu sastranya, bagus ajarannya. Jadi orang Yahudi itu jangan dikira semuanya nggak percaya Muhammad. Mereka malah meyakini betul, karena apa? Karena ada riwayat yang lain yang juga Ibnu Abbas bahwa para rahib Yahudi itu tahu betul bahwa nanti di Taurat ada catatan-catatan terkait dengan kebangkitan Nabi terakhir. Mereka tahu itu, tapi mereka nggak mau terima. Itu makna dari teks ayat ini. Jadi redaksi ayat ini itu konteksnya adalah Allah itu memberikan titah kepada orang-orang Yahudi. Tapi apakah dikhusus dengan orang Yahudi? Tidak. Ini banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Satu di antaranya adalah bagi siapapun menyusun kata, merangkai kalimat untuk disampaikan kepada orang lain itu mudah. Tapi sulit adalah kerangkaian kata dan susunan kalimat itu disampaikan kepada diri kita sendiri. Orang Jawa banyak OOT, ngomong-ngomong dong, ya, omdo ya, omdo, omong doang, ngandani ambek tapi uangnya dhewe ra gelem nglakoni ambek. Itu bahkan di ayat yang lain, ayat ini masih sederhana itu, masih nyindir ayat ini itu. Tapi yang lain itu Allah nggak nyindir, langsung terang-terangan di surat As-Saff ayat 3 itu. Sangatlah besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Ngomong gitu. Tapi ini jangan jadi alat untuk kemudian nggak mau nasihati teman. Alah kowe padha nakale tak jadi padha itu bedane kabeh. Apa nggak boleh Pak, kalau kita belum sempurna dalam kebaikan, kita mau menasihati orang tentang kebaikan, ya mungkin itu sendiri pun belum tentu kita bisa memaksimalkan untuk melakukannya. Padahal dikatakan adilun nasihah, agama itu saling menasihati. Lah kalau kita masih merasa kurang, merasa nakal, merasa kurang baik, kemudian apa berhak Pak kita menasihati orang? Kalau takutnya nanti kena hukuman ini, diancam oleh Allah, dimurkai oleh Allah itu. Nah, di sini dijelaskan meski demikian bukan berarti kita tidak boleh atau dilarang untuk menasihati atau mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, meskipun kita belum tentu juga secara maksimal mampu melaksanakan kebaikan itu. Catatannya itu belum tentu juga, itu berarti nggak mau. Nah, ya, karena bisa saja ketika kita pahami bahwa ketika kita hendak menasihati orang lain dengan satu kebaikan, maka di saat yang sama kita juga berusaha untuk mendorong diri kita sendiri untuk melaksanakan kebaikan itu. Kadang tuh kita pengen baik, tapi kalau nggak ada temennya nggak seru, gitu loh.
Jadi jangan dibaca oleh kita yang dinasihati, kamu aja masih seperti itu kok nasihati saya. Loh, jangan-jangan dia itu minta ditemani untuk berbuat baik itu. Yang penting itu ketika kita meskipun merasa kurang baik, mau menasihati orang atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan, tanamkan dalam diri kita bahwa kita juga mari bersama-sama untuk berbuat baik. Ojo mau ngandani tok tapi orang lakon. Ini yang sulit memang, sulit. Tapi faktanya memang harus kita lakukan. Kalau kemudian orang selalu merasa kurang baik dan nggak mau menasihati yang teman yang lainnya, ya beberapa. Saya belum bisa apa-ngapain, saya nggak usah ada ini, nggak bisa. Jangan-jangan dengan cara kita saling, kan itu konteksnya kan dalam bahasa yang lain kan tawasau bil haqqi wa tawasau bis ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling menolong dalam kebaikan. Kita sama-sama belum sempurna, yuk kita saling menasihati satu dengan yang lainnya untuk bersama-sama berbuat baik, bukan untuk ngandani orang, tapi kita nggak mau berbuat baik. Maka biasanya dalam bahasa yang lain itu ada istilahnya ini yang saya sebut lisanul hal afsahun bisalil. Maka ya, perbuatan kita yang baik itu terkadang lebih ampuh daripada omongan kita. Benar ya? Ya, keteladanan itu berupa perilaku, bukan ucapan. Tapi mohon maaf, ini juga menjadi titik introspeksi kita semua. Kita juga jangan kebiasaan ngukur orang. Ada orang ngomong alah kowe ya padha wae. Nah itu enggak baik juga itu. Karena kadang dia itu mana seperti itu karena dia merasa ingin seperti itu untuk berbuat baik. Kalau orang Jawa itu biasanya jangkar istilahnya. Cak ayo yuk zaman masjid, alah biasanya nggak tahu gitu, tak ngajak-ngajak. Nah itu ya jangan pengen dia mau ngajak masjid juga. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi jangan kemudian dimakan mentah bahwa kemudian kita takut untuk menasihati kebaikan karena kita sendiri belum baik. Kalau seperti itu tatanan nggak bisa dengan baik. Jadi harus ini contohnya itu ekstrim. Contohnya kan orang Yahudi jelas tahu bahwa Nabi Muhammad itu ajarannya baik, benar, tapi dia nggak mau kebaikan itu. Ibaratnya gini, kita itu beragama itu jangan seperti lilin, bisa menerangi kanan kiri, tapi kita sendiri ya habis, nggak dapat apa-apa dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Nggak boleh. Maka saya sering ngomong kesalehan diri kita itu meskipun dari prakteknya dibagi dua. Ada kesalahan individu sama kesalahan sosial, tapi faktanya tidak boleh terbagi. Kita itu harus soleh individu dan juga harus soleh sosial. Karena kalau tidak dua-duanya itu nggak soleh namanya. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah puasa, tapi dengan orang dermawan, bantu, sifat relawannya itu tinggi, dipuji orang iya, tapi dia sia-sia untuk dirinya sendiri. Dia terbakar untuk dirinya sendiri. Maka Robin Hood itu kelihatannya baik tapi tidak baik juga. Mental-mental seperti itu kita kelihatannya baik tapi tidak baik. Kenapa? Karena dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri tapi bisa menolong orang lain. Manfaatnya apa? Tidak ada. Nah, agama nggak mau seperti itu. Maunya agama itu apa? Mau masuk surga ya bareng-bareng, jangan sendirian. Paham ya? Jadi ini misinya. Atau sebaliknya ritualnya baik, full apa melu jamaah yang cetak gubawan, konten, tapi ambil konco, ambil relasi dengan yang lain itu bermasalah semua. Itu juga tidak baik. Agama diukur dengan dua sisi yang seimbang. Jangan hanya ritual sosial atau ritual pribadi, tapi juga ya kesalahan sosialnya dibangun. Nah itu diantara gambaran dari konsep tentang ini. Maka jangan kemudian apatis, alas podo elek kabeh dari pihak pakai aspek yang lain. Ibnu Ashur ini seorang mufasir, salah satu mufasir favoritnya Pak Quraisy Shihab. Jadi Al-Misbah, tafsir Al-Misbahnya Pak Quraisy itu yang tebalnya itu itu pasti merujuk dari 3 tokoh yang utama yang beliau favoritkan. Satu diantaranya ini
Imam Tahir Rasyid ini ulama asal mana? Tunisia. Ulama modern, tidak ulama yang salaf, tidak ulama kemarin lah, tahun 80-90-an. Beliau mengatakan di situ kan atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan? Tapi kenapa katanya pakai albir? Di Quran itu menggunakan kata banyak ya, kebaikan itu ahsan, kemudian kata khairun, ya, kata soleh, kata saya jadi ada kata bir. Di antaranya nanti di lantanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun gitu. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kau bisa menginfakkan apa yang kau sukai. Jadi birrul walidain itu kenapa enggak khairul walidain? Birrul walidain. Karena apa? Karena memang Quran itu meskipun sama maknanya, sinonimitas namanya, tapi fungsinya bisa berbeda-beda. Seperti yang saya sampaikan, manusia dalam bahasa Arab dipakai istilah dua, insanun dan basyarun. Itu maknanya sinonim, tapi maksud tujuannya berbeda. Contoh kebaikan dengan kata khairun. Khairun itu kebaikan dilihat dari aspek kebermanfaatannya. Maka dunia itu dikatakan khairun oleh Al-Quran. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu bukan kok kita itu manusia cinta kepada kebaikan, dan kita itu manusia cinta kepada dunia. Nah, kenapa dunia itu katakan khair? Karena apapun dunia itu ada manfaatnya, ada efek kemanfaatan, itu namanya khair. Kemudian ada lagi kata-kata soleh. Soleh itu adalah kebaikan yang diambil dari aspek sifatnya itu dinamis. Maka lawan katanya itu fasad. Fasad itu rusak. Soleh itu memperbaiki yang rusak. Maka soleh itu tidak boleh statis. Soleh itu harus dinamis, upgrade, upgradable lah, bisa di-upgrade levelnya. Asal gini jadi gini. Jadi ada perubahan yang baik, itu namanya soleh. Kalau kemudian apa lagi? Kata bir, ya, yang ini tuh kalau dalam bahasanya Ibnu Asyur, kebajikan yang totalitas, kebajikan yang mencakup kebajikan dalam beribadah kepada Allah, urusan dengan Tuhan, kebajikan untuk diri sendiri, kebajikan dalam berkhidmah kepada keluarga, dan kebajikan dalam interaksi dengan orang lain. Orang pernah hafal bir itu sudah selesai semua. Semua level kebajikan ada dalam dirinya. Dikatakan di sini, maka segala sesuatu yang menghasilkan keserasian dalam keempat dimensi tersebut adalah sebuah kebajikan. Al-birru itu, maka birrul walidain itu jangan dianggap hanya urusan soal membahagiakan orang tua dalam aspek duniawi. Itu ada aspek rohanianya. Ketika kita birrul walidain, kita sedang bersyukur kepada Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, ada kemanfaatan dengan. Maka birrul walidain itu dalam bahasa agama tidak cukup hanya sekedar orang tua yang sudah hidup, yang masih hidup. Kita punya tuntutan juga untuk tetap menjaga birrul walidain meski kondisi orang tua sudah tidak ada. Salah satunya dengan cara apa? Bersikap baik, menjalin hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Itu yang cara dilakukan. Orang tua selesai, hubungan dengan teman-teman orang tua selesai juga. Tidak boleh. Bukti birrul walidain adalah kita tetap menjaga silaturahim dengan orang-orang yang akrab dengan orang tua kita. Maka jangan kemarin saya cerita mungkin, jangan dianggap jenengan silaturahim kepada saudara jenengan yang jauh, yang belum pernah bertemu, itu hanya sekedar silaturahim. Tidak, itu juga bagian dari birrul walidain. Karena jenengan kalau nggak ada hubungan dengan orang itu, dari orang tua nggak mungkin ke sana. Jadi birrul walidain itu totalitasnya ada semua. Itu terkait dengan konsep al-bir. Kemudian di ayat yang kedua, ayat yang 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat adalah oleh sebagian dari kita hanya dianggap sebagai penggugur kewajiban. Padahal kalau kita bisa memaknai dan menghayati esensi salat itu, betapa dasarnya dampak salat dalam kehidupan kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sabar dan salat menjadi akses bagi manusia atau media bagi seorang hamba dalam memohon pertolongan kepada Allah. Pak Quraisy menafsirkan ayat ini berkaitan dengan jadikanlah sabar dan sebagai penuh sebagaimana ketabahan menghadapi segala tantangan dengan sholat, yakni doa, permohonan dan seterusnya. Jadi bahkan yang mana yang lain, kalau kita lagi sumpah, ya,
lagi tertekan dengan kondisi kebutuhan atau kehidupan kita, sholat. Sholat itu doa sudah otomatis. Gak usah minta. Kamu sholat sudah tahu kamu modusnya apa, itu sudah kelihatan. Jadi gak usah ketika sholat kemudian sudah besok doanya, gak usah ketika udah kamu jalan sholat ya gini aja, jangan udah tahu apa kebutuhan saya, tidak perlu saya dikte. Tapi ada kata sabar, sholatnya sabar. Apa itu sabar? Sabar itu ya kontrol diri ya bahasanya. Keteguhan dalam mengontrol diri kita dalam aktivitas apapun. Maka kenapa kemudian ada mengatakan sabar itu tidak hanya identik dengan musibah, tapi juga berkaitan dengan amal perbuatan baik, menjalankan perintah agama itu juga butuh kesabaran dan seterusnya. Makna sabar adalah mencakup tentang menghadapi ejaan, dan rayuan, sabar melaksanakan perintah, dan sabar dalam menghadapi petaka dan kesulitan, dan sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka kayak ayat yang surah Al-Asr itu, ya kan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu maknanya adalah menegakkan kebenaran itu tidak mudah, butuh kesabaran. Ngandani wong untuk mereformasi mental gitu, atau merubah sikap orang dari nggak baik menjadi baik, itu nggak mudah, butuh kesabaran, butuh proses. Bahasa kita ya butuh proses, itu butuh kesabaran, butuh planning, butuh perencanaan, butuh evaluasi. Itu bagian dari proses kesabaran itu sendiri. Maka sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit diamalkan. Ada satu ungkapan yang saya suka dan memang tidak bisa dibohongi, yang namanya sabar itu sulit. Ya, ada yang percaya, ada yang orang mau sabar. Antri itu enak enggak? Saya mau tanya, mengantri itu enak enggak? Meskipun mengantri untuk jadwal pernikahan, ngantri nunggu jadwalnya KUA, enak enggak? Tidak enak. Antri mendapat honor atau apa tunjangan hari raya, tapi suruh antri gitu, itu mau enggak? Mau, tapi enak enggak? Enak. Jadi sabar itu dimanapun harus dilakukan. Bahkan dalam hal yang sifatnya kenikmatan itu tetap harus ada yang namanya ada sabar. Dan ada satu ungkapan pepatah Arab masyhur ini, as-sabru kasibri murrun madaibuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu dari satu kata dengan kata sibr. Ro itu kalau berubah harokat bisa berubah maknanya. Sobrun, sibrun. Sobrun itu ya sabar itu, sibrun itu adalah daun bidara. Daun bidara itu pernah ada yang coba makan daun bidara? Rasanya apa? Manis apa pahit kira-kira? Rata-rata kalau daun buat jamu itu rata-rata kayak nggak ada ya, daun manis itu daun apa nggak ada? Ada nggak daun itu manis? Anda udah jadi daun bidara kalau kayu, tapi kalau kayu juga dimakan itu nggak manis juga. Jadi digambarkan itu satu akar kata, pahit rasanya, tetapi kalau efeknya, ya, kalau sudah merasakan dan mendapatkan efeknya, efek sampingnya itu lebih manis daripada madu, tapi pahit. Maka kemudian filosofinya adalah orang maka adalah man sobaro dhofiro, orang yang sabar pasti sukses. Tapi itu bukan lompatan yang sederhana. Orang yang tahan dengan situasi, bertahan dengan kondisi, orang yang terlalu mengembangkan dirinya dengan berbagai situasi, pasti akan ada jalan kesuksesannya. Jadi itu ungkapan sederhana tapi faktanya sulit dilakukan. Orang itu mesti sukanya segera dan segera. Padahal segera itu kalau nggak diprediksi dengan baik, jatuhnya ya kesetanan itu. Al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan yang tanpa kontrol, tanpa persiapan, jatuhnya ya kesia-siaan, setan, penyesalan dan seterusnya. Pesan sabar dan sholat sebagai media untuk mohon pertolongan kepada Allah berkaitan dengan ayat Fatihah ayat 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Kalau kita mau butuh kepada Tuhan, ya nyembah dulu, jangan minta mulu. Ya? Sabar itu bagian dari konsekuensi permintaan. Nasta'inu bisabri wa shalah, butuh
butuh ibadah baru mau ngomong mintalah sesuatu dengan ibadah. Jangan hanya sekedar minta. Ya ibaratnya kalau mau ribut ya ada yang dilakukan, ada konsekuensi dari dilakukan. Iya karena aku juga iya karena nasta'in. Jadi kalau mau wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bil ibadah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan ibadah. Agar apa? Agar proses keberkahan dan kerahmatan itu berjalan dengan normal. Kalau mohon maaf, kalau kita merasa nggak pernah beribadah atau ya gitu-gitu aja ibadahnya, tapi kok ya rezeki lancar, sukses selalu, nggak pernah ada masalah, itu malah yang mengkhawatirkan itu. Karena itu nggak normal, ya. Kaidah pakemnya itu ya minta itu harus selaras dengan konsekuensi ibadah. Ini ada orang nggak minta nggak apa dan nggak ada konsekuensi ibadah, lancar-lancar saja. Nah, ini yang bahaya nih. Lama-lama kemudian kena tsunami kegulung ya nggak ada yang salah, bisa salahkan. Kalau dalam bahasa agama namanya istidraj. Orang Jawa bilangnya dilulu. Dilulu itu apa ya? Ya dibiarkan ya. Tapi dalam kondisi akan terjerumus jatuh oleh dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa orang itu seburuk-buruk sepintar-pintarnya kita menutup bangkai sudah pasti akan terbawa tercium baunya pasti. Tapi tinggal nunggu momen. Nah, yang menakutkan itu kalau momen itu dibuka oleh Tuhan. Nah, siapa yang bisa bendung? Dan kita banyak cerita seperti itu. Masa kita mau menjadi bagian dari cerita itu? Ya, Allah kemudian membuka aib kita sehingga semua usaha kita yang kemarin kita sudah tata itu rusak, roboh secepat itu. Maka kenapa? Karena kita tidak pernah mengikat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti beberapa dibaca, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Dalam tafsir yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu dikatakan kata sabr itu bermakna puasa Ramadan. Karena ada satu hadis sampai Ramadan syahrul sabr, Ramadan itu bulan sabar. Maka kemudian ada kesimpulannya, kalau kamu, intinya kesimpulannya adalah apapun yang kita inginkan kepada Allah harus selaras dengan konsekuensi atas itu, yaitu beribadah. Dan ibadah dalam konteks ini bisa puasa dan juga sholat. Bahkan ada riwayat dinukil dari sahabat Hudzaifah al-Yamani bahwa kalau Rasul itu mendapatkan kesulitan, maka solusinya adalah sholat. Dan masyhur juga Ibnu Sina kita kenal kan, Al-Avicenna itu seorang cendekiawan Muslim. Itu kalau lagi sumpah ketika dia sedang riset atau dalam medisnya, dia beribadah. Jabir bin Hayyan yang punya Al-Jabr itu juga sama. Jadi saya sering agak kita sering euforia, romantisme, pemikiran Muslim dunia. Al-Khwarizmi menemukan angka 0 ya, atau tokoh-tokoh siapa. Tapi kita lupa bahwa mereka hidupnya itu tirakatan semua, orang gratisan lebih. Mereka itu tidak hanya sekedar memikirkan, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Tidak cukup hanya sekedar eksperimen, tapi juga ada spiritualitasnya. Jadi Ibnu Sina itu bahkan tidak hanya sekedar itu. Bahkan dia puasa yang tidak makan apa tertentu yang tradisi orang pesantren itu ya kayak rawon, muteh dan seterusnya. Untuk apa? Mengaktifkan daya spiritualitasnya. Karena diyakini oleh para ulama bahwa ketika hati kita jernih, maka inspirasi itu akan mudah muncul dalam diri kita. Orang sumpah itu mau dikasih apapun ya mental semua. Tapi kalau pikirannya tenang, jernih, bahkan sesuatu yang tidak terpikirkan itu terlewatkan dan bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Saya kasih teorinya gampang. Jadi ini soal kejernihan pikiran, kejernihan hati. Gravitasi itu siapa yang menemukan? Teori gravitasi. Newton ya. Ceritanya ketika apa? Ketika lihat apel jatuh. Newton itu 3 tahun kapan ya Pak? Baru kemarin kan Newton. Apa sebelum Newton nggak ada apel yang jatuh? Nah, saya mau tanya, zaman Nabi Musa apa nggak ada apel yang jatuh? Zaman Ibrahim apa nggak ada apel yang jatuh? Pertanyaan, kenapa
Kenapa? Hanya akal jatuh ini tuh dapat inspirasi pengetahuan dan sampai sekarang menjadi teori gravitasi. Karena apa? Karena pikirannya jernih. Gak nurut. Awake dhewe iso wit apel tiba bolak-balik atau apa-apa, sumpek tok nang. Malah miso-miso, sapa sing ngantemnya aku malah ngono. Kadang-kadang apa? Sumpah pikiran kita. Maka terkadang kenapa kemudian Allah menempatkan malam itu sebagai tempat sujud. Karena malam itu hening itu paling bagus untuk terapi diri kita. Kita terkadang terlalu bising kalau seperti ini nih. Ya, maka terkadang butuh untuk keheningan. Nah, maka Allah kemudian memberikan waktu luang. Dalam bahasa yang agama itu Allah turun dengan rahmatnya. Allah menyapa orang-orang yang bangun malam. Itu karena Allah itu suka dalam kondisi yang tenang seperti itu. Itu kenapa Allah Rasul kemudian sholat. Karena sholat itu frekuensi yang paling cocok untuk bertemu dengan Allah. Sekarang ini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Digambarkan di sana bahwa sholat atau ibadah itu akan terasa berat kecuali mereka yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk dalam bahasa saya, khusyuk itu adalah penuh konsentrasi, fokus, itu khusyuk dalam bahasa kita. Coba kalau jenengan sudah kerjain tugas, kepikiran makan nggak? Dan deadline-nya itu apa? Tidak ada deadline beberapa kali mati beberapa kali sebenarnya. Sampai lupa makan, lupa saja. Gak usah itu main HP. Main HP rebahan pagi-pagi setengah jam gak kerasa loh. Setengah jam. Karena apa? Khusyuk. Karena khusyuk itu orang pada khusyuk, dikira gak khusyuk itu. Menikmati apa yang dia lakukan itu namanya khusyuk. Lah, sesuatu apapun kewajiban kalau kemudian dinikmati berat, meskipun di orang itu berat, enteng enggak? Enteng. Joyful namanya ya, dinikmati betul. Tapi harus tahu tempat. Nah ini yang penting. Sholat khusyuk itu harus tahu tempat. Rasul sholatnya khusyuk tapi tahu tempat. Karena orang kalau sudah khusyuk itu lupa ya, lupa dengan kanan kiri karena konsentrasinya pada dirinya dengan Tuhan. Kalau nggak dimanage juga risiko. Kenapa kemudian Rasul itu pesan beberapa kali, kamu boleh khusyuk, tapi harus tahu tempat. Dalam artian kalau sedang mengimami, ya jangan lama-lama. Titik konsentrasimu kamu turunkan, karena kamu tidak tahu yang makmum pada dirimu itu orang yang apa saja. Kalau peristiwa ini besar banyak diceritakan itu. Sahabat Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang menjadi rekomendasi Rasul untuk konsultasi agama selain Rasul sendiri. Itu pernah dilaporkan oleh makmumnya gara-gara kelamaan sholat. Makmumnya itu bukan makmum yang istiqomah, enggak, makmum yang telatan. Makmum yang celelean. Lapor kepada Rasul, ya Rasul, saya sekarang nggak mau jamaah lagi. Loh, kenapa? Mu'adz kalau imami itu lama sekali. Panggil Mu'adz di korespondensi. Laporan ini benar. Sampai ditanya dan tanya kemana gini, memang benar kalau imami itu bacanya Baqarah, sholatnya subuh tapi. Sholat alif lam mim, langsung mufaraqah sekalian aja. Pernah enggak kerasan imam seperti itu? Duh, suwi gitu kan. Nah itu problemnya. Jadi kalau seperti itu yang dikomplain nanti yang pasti kalau katanya Rasul disangkan Mu'adz sampai dikatakan afatan kata yang Mu'adz, kamu membuat fitnah yang Mu'adz. Mu'adz merasa belas, salahnya saya apa? Kamu itu kalau jadi imam tahu tempat lah. Rasul itu kalau imam ya standar dengan komunitasnya ya. Jangan standar kita, Rasul kita kan kulhu itu. Rasul ya kalau kajian di Domha, Sabihis itu standarnya Rasul ya. Tapi kalau kita standarnya kan Inna Atoina sama kulhu. Itu imam favorit itu. Tidak apa-apa, mental kita masih di situ tidak apa-apa. Jadi Rasul sampai segitunya. Tapi kalau Rasul sholat sendirian, Anda baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi meriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pernah pengen ikut jamaah malam. Rasul ya udah ikut aja. Tahu enggak bacaannya? Baqarah ayat pertama. Rasul itu semalam mulai tengah malam jam 12-an
sampai sekitar jam 3:30, 4 itu Rasul sholatnya hanya 13 rakaat. Hanya 13 rakaat. Antara jam 12 sampai jam 3 itu berapa jam? 3 jam. Itu hanya 13 rakaat. Kalau kita taraweh 20 rakaat 15 menit cukup. Bisa bayangkan lamanya Rasul sholat itu. Bahkan Ibnu Mas'ud ini sahabat yang juga populer dan masyhur alimannya, ketika pernah sekali ikut jamaah malam Rasul itu, sampai kepikiran mau apa? Mau mufarokoh, mau keluar dari jamaah dengan Rasul. Saking lamanya Rasul itu. Itu kalau di rumah sendirian. Tapi kalau dengan jamaah normal. Kalau kita kan kebalik. Kalau di rumah sendirian cepat. Kalau ngimami disuwek-suwek kalau ayat sing suwi ben diarani. Nah ini problem itu. Sapa sing ngarani? Makmume lah, ini masalah. Jadi khusyuk itu, maka tingkat konsentrasi harus tahu tempat. Jenengan nongkrong konsentrasi ya tahu tempat, itu tokonya mau warungnya mau bubar ya jadi kono kan ya enggak tahu tempat namanya. Jadi khusyuk itu harus tahu tempat. Kemudian Ibnu Asyur mengatakan juga ya, orang sering memaknai khusyuk dalam aspek hanya sholat, tetapi ayat ini itu mengindikasikan yang lain. Sabar itu juga perlu butuh khusyuk. Hidup dalam sosial juga butuh khusyuk. Dalam artinya gini, khusyuk itu adalah seseorang yang telah merendahkan dirinya, menghancurkan ego, dan membiasakan dirinya untuk merasa tenang dalam menghadapi ketentuan Allah. Ia juga berusaha untuk mengharapkan hasil yang baik dan tidak terpedaya oleh godaan setan dan hawa nafsu yang tampak menarik. Maka orang yang memiliki sifat khusyuk adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menerima kebaikan. Khusyuk itu orang kalau kerjanya profesional, terukur, joyful, ya, nah itu namanya orang-orang yang siap menerima kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau dalam bahasa dunia birokrasi atau dunia pekerja itulah biasanya orang dapat reward, dapat naik pangkat, punya naik itu kan karena fokusnya, karena profesionalitasnya, karena kerendahan dirinya, dalam artian bahwa yang kerja tidak hanya saya, tapi kolaborasi dan seterusnya. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi khusyuk itu adalah sikap kita dalam menghadapi semua orientasi kehidupan ini. Jadi kalau kita fokus ya pada satu titik yang menjadi bagian kemaslahatan, maka sudah pasti akan berdampak baik kepada yang lainnya. Imam Fathul Ghazi itu dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini yang aladiyadunun ya, yang tujuan dari kembali kepada Allah adalah kembali kepada keadaan di mana tidak ada yang memiliki kekuasaan atas kita sebagai makhluk selain Allah, dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan madarat kepada kita kecuali Allah. Dalam akhir saya ini Imam Ghazali aja akhir kata yang Ghazali mengatakan gini, jika kamu berdiri sholat hendaklah sebelum kamu takbir kamu ingat dan membangun kesadaran dalam diri ini bahwa seakan-akan itulah ibadahmu yang terakhir di dunia ini. Mungkin setelah ini kau akan mati, sebab itu engkau khusyukkan hatimu dan tenangkan jiwamu saat menghadap kepada Tuhan. Intinya adalah jadikan sesuatu yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang harus paripurna dalam menjalankannya. Apapun itu, ini kesempatan saya terakhir. Anggap aja itu kesempatan terakhir kamu dapat tugas dari kantor. Profesionalitaslah dengan maknanya bahwa ini adalah tugas terakhir yang tidak akan lagi dikasih tugas seperti itu sehingga bisa profesional. Biasanya kalau sudah merasa besok juga lagi itu bisa diceralekan. Ya kan itu. Tugas ini tahun depan juga sama. Tapi kerjanya seakan-akan itu akan selalu ada tugas itu. Tapi kalau kita yakin bahwa tugas itu adalah sholat kita, penghambaan kita, maka optimalisasi itu akan kita lakukan. Saya kira itu nih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz atas kajiannya. Mungkin karena waktu sudah setengah 5, untuk pertanyaan mungkin bisa lewat WA nanti biar saya sampaikan dengan Ustaz. Jadi baik, untuk selanjutnya mohon kepada Ustaz untuk bisa menutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma aghithna salim bi yazid
sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu